Di sebuah kampung bernama Geger Asri, ada satu rumah tua yang tak pernah ditinggali siapapun selama bertahun-tahun. Sampai suatu hari, satu keluarga baru pindah ke sana. Mereka tampak ramah, sopan, dan baik. Tapi setiap malam, mereka selalu berkata hal yang sama pada tetangga. "Kalau nanti kami meninggal, tolong kubur kami di dalam rumah ini ya." Dan sejak hari mereka benar-benar dikubur di sana, kampung itu gak pernah tenang lagi. Rumah itu sudah lama kosong, terlalu lama, sampai warga kampung Geger Asri terbiasa melihatnya gelap dan berdebu setiap malam. Rumah berlantai semen, berdinding hijau pudar, dengan atap seng berkarat dan pohon mangga tua di depan halamannya itu dulu sempat ditinggali keluarga pedagang kaya. Tapi sejak mereka meninggal karena kebakaran belasan tahun lalu, tak ada lagi yang mau menempatinya. Rumah itu dianggap berhantu. Bahkan anak kecil yang lewat depan pagarnya pun pasti berlari. Tapi sore itu sesuatu berubah. Suara truk pindahan terdengar berhenti di depan rumah tua itu. Warga yang sedang duduk di warung Bu Rina sontak menoleh. Dari balik kabin truk, keluarlah seorang pria berkulit pucat dengan sorot mata dalam. Pak Herman. Di belakangnya, seorang perempuan cantik namun wajahnya tampak sayu, Bu Lilis. Dua anak mereka, Rani, 10 tahun, dan Dika, 7 tahun, berjalan pelan sambil memeluk boneka lusuh. Akhirnya, ada yang beli juga, bisik salah satu warga. Pak Herman sempat melambaikan tangan sopan. "Mohon doanya ya Bu Pak, kami ingin hidup tenang di sini." Awalnya semua tampak wajar. Mereka menata rumah, mengecat pagar, dan menyapu halaman yang dipenuhi daun kering. Tapi malamnya, saat warga sedang duduk di pos ronda, Bu Rina yang rumahnya persis di sebelah melihat hal aneh. Lampu rumah itu menyala terang, padahal listrik kampung sedang padam sejak maghrib. Dan dari arah dalam rumah, terdengar suara seperti orang menyanyi pelan. Suara perempuan, lirih, tapi nadanya datar dan dingin. "Bu Lilis kali ya, ngelantunin lagu buat anaknya," pikir Bu Rina. Tapi tak lama kemudian, suaranya berubah. Bukan lagi nyanyian, melainkan seperti gumaman doa, diucapkan dengan cepat dan terputus-putus. Dan entah kenapa, setiap kali suara itu terdengar, hawa malam di sekitar rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Keesokan paginya, Bu Rina yang masih penasaran mencoba menyapa mereka. Ia melihat Bu Lilis sedang menjemur pakaian di halaman. Wajahnya pucat, tapi senyumnya lebar. "Pagi Bu, gimana semalam? Bisa tidur di rumah baru?" tanya Bu Rina basa-basi. Bu Lilis berhenti sejenak, lalu menjawab dengan nada tenang. "Terlalu tenang." "Bisa Bu, cuma kalau nanti kami meninggal, tolong kubur kami di rumah ini aja ya." Bu Rina tertegun. "Heh? Maksudnya Bu?" Tapi Bu Lilis hanya tersenyum lagi, melanjutkan menjemur pakaiannya seolah tak berkata apa-apa barusan. Dari dalam rumah, terdengar suara Rani memanggil ibunya. "Bu, teman aku mau diajak main di bawah rumah." Bu Rina menelan ludah. "Teman? Bukannya mereka baru pindah?" Sore harinya, Pak Herman datang ke warung. Ia membeli beras dan gula, lalu tiba-tiba mengucapkan hal serupa. "Bu, kalau besok-besok kami meninggal, tolong jangan repot-repot. Kubur kami di dalam rumah aja, biar nggak ganggu orang." Bu Rina terkesiap. "Astagfirullah Pak, ngomong apa sih? Baru pindah, kok ngomongnya begitu?" Pak Herman hanya tertawa kecil, lalu menatap lurus ke arah rumah tuanya. "Tempat ini sudah menunggu kami lama Bu, kami cuma pulang ke rumah." Sejak kalimat itu terucap, entah kenapa suasana di kampung mulai berubah. Malam menjadi lebih sunyi dari biasanya. Angin seolah enggan berhembus di sekitar rumah tua itu. Setiap kali warga lewat,
selalu terdengar bisikan halus di telinga, seperti suara anak kecil berkata, "Sini, lihat rumah kami." Beberapa warga mulai bermimpi buruk. Ada yang bermimpi menggali tanah di ruang tamu rumah itu, dan di dalam lubang yang digali, mereka melihat tangan-tangan putih melambai meminta tolong. Dan yang paling mengerikan, seminggu setelah mereka pindah, Rani datang ke warung dengan wajah pucat sambil menggenggam bonekanya erat-erat. Ia memandang Burina dan berkata, "Polos, nanti kalau aku meninggal, tolong kubur aku di bawah tempat tidurku ya, Bu." Burina langsung menjatuhkan sendok yang sedang ia pegang. Tangannya gemetar, dan malam itu dari jendela kamarnya ia melihat di dalam rumah Pak Herman 4 sosok sedang berdiri di ruang tamu, menatap ke arah jalan tanpa bergerak, tanpa berkedip, dengan senyum samar yang begitu dingin. Malam pertama setelah keluarga Pak Herman menempati rumah tua itu, kampung Geger Asri terasa berbeda. Angin berembus pelan tapi membawa hawa dingin yang menusuk. Pohon mangga di depan rumah itu bergoyang pelan, padahal langit sama sekali tak berangin. Burina, yang rumahnya berdempetan dengan rumah itu, sulit tidur malam itu. Jam dinding menunjukkan pukul 11:15 ketika ia mendengar suara duk, duk, duk dari arah tembok sebelah. Awalnya, ia pikir itu tikus, tapi suaranya terlalu berat, seperti suara cangkul menghantam tanah. Ia membuka jendela pelan. Dari celah tirai, terlihat halaman belakang rumah Pak Herman masih menyala samar dari cahaya lampu dapur. Dan di sana, Pak Herman sedang menggali tanah, sendirian. Di tengah malam, tubuhnya tegap, tapi gerakannya lambat, kaku, seolah setiap ayunan cangkul dilakukan dengan tenaga terakhirnya. Sesekali ia berhenti, menatap ke arah tanah galian itu, lama sekali, seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Burina bergidik. Ia sempat hendak memanggil, tapi suaranya tercekat. Tepat saat itu, Pak Herman berhenti menggali. Ia menoleh langsung ke arah jendela Burina, meski tirainya hanya terbuka sedikit. Wajahnya bukan wajah manusia normal. Kulitnya pucat kehijauan, matanya gelap, dan senyum kecil muncul di bibirnya. Ia mengangkat tangan dan melambai perlahan. Burina menutup tirai secepat mungkin, tubuhnya gemetar hebat. Ia membaca istighfar pelan. Tapi setelah beberapa menit, rasa penasaran mengalahkan takutnya. Ia mengintip lagi, dan halaman itu kosong, tak ada siapapun. Tanah yang tadi digali sudah rata kembali, seperti tak pernah disentuh cangkul. Keesokan paginya, Burina pura-pura lewat depan rumah itu sambil membawa ember cucian. Ia melihat halaman belakang Pak Herman memang tampak aneh. Tanahnya masih basah, seperti baru ditimbun. Bu Lilis muncul dari dapur, menatap Burina dengan senyum lembut. Tapi di matanya ada semburat merah, seolah semalaman ia tidak tidur. "Pagi, Bu," sapa Burina. "Pagi juga, Burina," jawab Bu Lilis dengan nada datar. Semalam saya kira saya lihat suami ibu di belakang rumah, lagi gali tanah. Bener ya?" Bu Lilis menoleh sebentar ke arah belakang rumah. Senyumnya tak berubah, tapi nadanya dingin. "Iya, Bu. Kami lagi nyiapin tempat istirahat." Burina terdiam. "Tempat istirahat?" Bu Lilis menatap matanya lurus. "Greater than iya. Biar nanti gak nyusahin orang waktu kami meninggal." Hari berikutnya, gangguan mulai terasa juga oleh warga lain. Anak-anak yang bermain layangan di lapangan dekat rumah itu mendadak lari ketakutan. Mereka mengaku melihat anak kecil berdiri di bawah pohon mangga depan rumah Pak Herman. Anak itu tak punya bayangan, tapi wajahnya mirip Rani, anak Pak Herman sendiri. Padahal saat itu Rani sedang di dalam rumah
duduk di teras memandangi bonekanya yang lusuh. Sore itu, Dika menghampiri Burina yang sedang menyapu halaman. Bocah kecil itu berbicara dengan nada datar, seolah menghafal sesuatu. "Burina, kalau nanti aku meninggal, jangan kubur aku di kuburan ya. Aku mau di bawah rumah aja, biar bisa tetap sama ibu." Burina spontan menatap wajah Dika. Bola matanya tampak berair, tapi ekspresinya kosong. "Dika, ngomong apa sih nak? Jangan ngomong aneh-aneh begitu." Anak itu hanya menunduk dan berjalan pergi. Tapi saat tubuhnya membelakangi Burina, ia bergumam pelan, suara yang hampir tak terdengar. "Temanku udah duluan di bawah rumah." Malam berikutnya, suara menggali tanah terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seperti lebih dari satu orang. Suara cangkul, langkah kaki, dan kadang suara anak kecil tertawa pelan. Burina menutup kuping dengan bantal, tapi tetap bisa mendengar bisikan samar di telinganya. "Mereka udah siap, kamu juga harus siap." Pukul 2 dini hari, suara itu berhenti. Sunyi, tapi tak lama kemudian terdengar langkah kaki dari arah dapur rumah Burina sendiri. Pelan, teratur, mendekat ke kamar. Burina nekat bangun, menyalakan lampu dapur. Tapi tak ada siapa-siapa. Yang ada hanyalah jejak kaki basah dari tanah, masuk dari arah pintu belakang, berhenti tepat di depan pintu kamarnya, lalu menghilang begitu saja. Ia menjerit pelan sambil memeluk Al-Quran. Dari luar, dari arah rumah Pak Herman, terdengar suara perempuan menyanyi pelan. Lagu yang sama seperti malam pertama. Namun kini nadanya lebih rendah, seolah berasal dari bawah tanah. Tidur, tidur yang tenang. Rumah ini sudah jadi milik kita. Paginya, warga geger. Di belakang rumah Pak Herman, ditemukan tanah tergali lagi, dan di dalamnya terlihat kain putih yang menyerupai kafan. Sebagian muncul ke permukaan karena hujan semalaman. Tapi saat warga mencoba memeriksanya lebih dekat, kain itu kosong. Tak ada tubuh di dalamnya. Pak Herman yang melihat hanya tersenyum, wajahnya pucat dan datar. "Ah, itu cuma persiapan, Pak. Tempat buat nanti. Kan kami sudah bilang, kalau kami meninggal, kubur kami di rumah ini aja." Suasana kampung Geger Asri berubah benar-benar mencekam sejak hari itu. Ayunan di halaman rumah tua itu sering bergerak sendiri setiap tengah malam. Lampu rumah kadang menyala, padahal penghuni sudah tidur. Dan sesekali terdengar tawa anak kecil dari arah bawah lantai, menggema panjang hingga fajar tiba. Rumah itu kini tidak sekadar dihuni, tapi seolah sedang menunggu sesuatu. Sudah hampir 2 minggu keluarga Pak Herman tinggal di rumah tua itu. Tapi suasananya alih-alih membaik, justru makin membuat warga kampung Geger Asri tidak tenang. Setiap malam, dari arah rumah itu terdengar suara aneh, langkah kaki, suara gesekan logam, kadang suara tawa anak kecil yang samar. Tapi saat dilihat, rumah itu tampak sunyi, lampunya menyala redup seperti biasa. Burina jadi orang yang paling gelisah. Ia tinggal persis di sebelah rumah itu. Jadi setiap suara aneh pasti terdengar jelas. Bahkan ia kini tidur dengan lampu menyala dan Al-Quran di samping bantalnya. Tapi gangguan tetap saja datang. Suatu malam, ketika ia baru saja memejamkan mata, terdengar suara tok, tok, tok dari arah dinding kamarnya. Dinding yang menempel dengan ruang tengah rumah Pak Herman. Ia menahan napas, mendengarkan. Suara itu berhenti, lalu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, seperti seseorang mengetuk dari balik dinding. Burina memberanikan diri memanggil lirih, "Pak Herman, Bu Lilis, itu ibu, Burina loh." Tak ada jawaban, tapi dari arah dinding itu terdengar gumaman samar, seperti 2 orang sedang bercakap pelan. "Sudah, waktunya sebentar lagi."
anak-anak sudah siap." Suara itu hilang, tapi malam itu Bu Rina tidak tidur sama sekali. Keesokan paginya, ia sengaja menunggu Bu Lilis yang biasanya menjemur pakaian di halaman. Tapi aneh, pagi itu tak ada siapapun keluar rumah itu. Pintu tertutup rapat. Sekitar jam 9, baru Pak Herman terlihat membuka pagar. Ia membawa ember berisi abu kayu, lalu menyiramkannya ke halaman belakang. "Pagi, Pak Herman," sapa Bu Rina berusaha ramah. Pria itu menoleh, tersenyum. Tapi senyumnya berbeda, terlalu lebar, tidak wajar. "Pagi, Bu? Udah gak lama lagi. Kok gak lama apa, Pak?" Kami udah siap." Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Pak Herman berjalan masuk lagi. Di tangannya, Bu Rina sempat melihat sesuatu. Tangan kecil yang hitam dan kering menjulur dari dalam ember itu, lalu jatuh ke tanah sebelum akhirnya lenyap begitu saja. Bu Rina menjerit kecil, tapi saat ia melihat lagi, ember itu hanya berisi abu biasa. Ia menutup mulutnya dengan gemetar. Sore itu, anak-anak kampung yang biasa main bola di lapangan dekat rumah tua itu datang berlari-lari ke warung Bu Rina. Bu, di jendela rumah Pak Herman ada orang, Bu." "Ya memang, kan mereka di rumah," jawab Bu Rina. "Tapi mukanya, Bu, matanya hitam semua. Dia senyum ke kita." Bu Rina spontan menatap ke arah rumah itu. Dari kejauhan, memang terlihat tirai jendela ruang tamu bergerak pelan. Tapi tak ada siapa-siapa. Namun saat ia terus memperhatikan, tirai itu tersingkap sedikit dan di baliknya terlihat sosok anak kecil mirip Rani berdiri diam sambil menatap lurus ke arah Bu Rina. Wajahnya pucat, matanya hitam polos tanpa bola mata putih. Dan di belakangnya, di ruangan gelap itu, tampak Bu Lilis duduk di kursi, menatap keluar dengan kepala miring ke satu sisi seperti boneka rusak. Bu Rina menutup mulutnya, napasnya terengah. Saat ia memejamkan mata sejenak dan menatap lagi, jendela itu kosong. Hari-hari berikutnya, kalimat wasiat itu mulai terdengar di mana-mana. Setiap kali warga lewat depan rumah itu, salah satu anggota keluarga pasti keluar dan berkata kalimat yang sama dengan nada lembut tapi menekan. "Kalau nanti kami meninggal, tolong kubur kami di rumah ini ya. Jangan tolak, kami gak mau jauh dari rumah kami. Rumah ini tempat kami lahir dan mati." Awalnya, warga menganggap mereka bercanda. Tapi lama-lama, ucapan itu terasa seperti ancaman. Bahkan anak kecil di kampung mulai menirukan kalimat itu saat bermain, seolah jadi lagu permainan baru. Suatu malam, Pak Rudi, ketua RT kampung Geger Asri, datang ke rumah Pak Herman untuk menegur secara baik-baik. Ia mengetuk pintu beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Saat ia memutar gagang pintu, ternyata tidak dikunci. Di dalam, suasananya lembab dan bau tanah. Ruang tamu gelap, hanya diterangi cahaya lilin kecil di tengah meja. Di sekeliling meja, 4 peti kayu kecil tersusun rapi. Di dinding tertulis dengan arang, "Kami akan tidur di sini. Jangan ganggu." Pak Rudi langsung mundur ketakutan dan keluar secepatnya. Esoknya, saat ia bercerita ke warga lain dan mereka memeriksa bersama, tulisan di dinding itu sudah hilang. Tapi aroma tanah basah masih tercium jelas di udara. Sejak malam itu, seluruh kampung Geger Asri diselimuti perasaan was-was. Lampu-lampu di rumah warga mulai sering berkedip, terutama yang dekat rumah tua itu. Anjing-anjing menggonggong setiap tengah malam ke arah rumah Pak Herman. Dan yang paling menakutkan, warga sering melihat asap putih keluar dari celah atap rumah itu, membentuk siluet 4 orang yang berdiri sejajar. Bu Rina, yang sudah tak tahan lagi, akhirnya berniat pindah sementara ke rumah adiknya di kampung sebelah. Tapi malam sebelum ia pergi, ia bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di tengah ruang tamu rumah Pak Herman
Di sekelilingnya, Pak Herman dan keluarganya tersenyum. Rani mendekat dan berbisik, "Ibu nggak usah takut. Besok kami tidur selamanya. Kami nggak akan ganggu, asal ibu mau bantu kuburin kami di sini." Burina terbangun dengan napas tersengal. Dari luar jendela, terdengar suara sekop menggali tanah. Pelan, dalam, dan ritmis. Dan malam itu juga, untuk pertama kalinya, seluruh warga kampung mendengar suara tangisan perempuan bergema dari dalam rumah tua itu. Tangisan yang panjang, seperti seseorang yang baru saja mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Sudah hampir 2 minggu sejak keluarga Herman pindah ke rumah tua itu. Tapi kampung Geger Asri tak lagi sama. Malam terasa lebih berat. Angin yang lewat membawa aroma seperti bunga Kamboja dan tanah basah. Padahal tak ada yang menanam bunga itu di sekitar rumah. Warga mulai menghindari lewat depan rumah mereka. Bahkan siang hari sekalipun. Pagar rumah Pak Herman yang dulu hijau kini berubah jadi kehitaman. Catnya seperti terkelupas karena lembab. Dan anehnya, setiap sore sekitar pukul 5 terdengar suara ketukan dari dalam rumah. 1 kali, 2 kali, 3 kali, tepat 3 kali. Selalu begitu, seperti tanda. Malam itu, Burina, tetangga terdekat yang paling sering melihat kejanggalan, memberanikan diri mengunjungi mereka. Ia membawa sekotak kue dan mengetuk pintu pelan. Tak ada jawaban. Tapi ketika ia hendak berbalik, pintu itu terbuka perlahan, berderit panjang. "Masuk aja, Burina." Suara Pak Herman terdengar dari dalam, parau dan berat, tapi entah kenapa terasa jauh. Burina melangkah masuk. Ruang tamu gelap, hanya diterangi lampu minyak yang redup. Dinding rumah itu kini dipenuhi foto-foto keluarga Herman. Tapi wajah-wajah di foto itu tampak aneh. Kulit mereka pucat, mata seperti kosong, dan pada beberapa foto, bayangan hitam berdiri di belakang mereka, tinggi dan samar. Pak Herman duduk di kursi kayu dengan tubuh sedikit membungkuk. Ia menatap kosong ke arah lantai, sementara di belakangnya tampak Bu Lilis sedang memeluk anak-anak mereka yang duduk diam tanpa suara. "Pak, saya cuma mau silaturahmi," kata Burina dengan suara bergetar. "Kok rumahnya gelap begini, Pak?" Pak Herman menoleh perlahan. Matanya merah, seperti belum tidur berhari-hari. "Kami sudah nggak butuh cahaya, Bu. Sudah cukup terang di dalam sini." Burina menelan ludah. Ia tak mengerti maksud kalimat itu. Lalu tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara ketukan keras. 3 kali. Brak, brak, brak. Suara itu seperti dari bawah lantai. Pak Herman tersenyum. "Itu tanda, Bu. Mereka datang lagi." "Siapa yang datang, Pak?" "Yang menunggu rumah ini, Burina. Yang dulu tinggal di sini. Mereka nggak mau kami pergi." Suasana makin mencekam. Bu Lilis memandang suaminya sambil memeluk anak-anaknya erat. "Mas, jangan diceritain, nanti mereka marah," bisiknya dengan nada panik. Pak Herman justru berdiri, berjalan ke arah dinding ruang tamu, lalu menempelkan telinganya ke tembok. "Dengar, Burina, di balik tembok ini masih ada mereka. Kami sudah dengar suaranya tiap malam. Kadang mereka minta air, kadang mereka minta doa. Tapi yang paling sering mereka minta," ia menatap tajam ke arah Burina, "mereka minta teman." Burina hampir berteriak, tapi tubuhnya kaku. Hawa dingin menyelimuti ruangan. Lampu minyak berkedip-kedip. Dari bawah lantai terdengar suara tarikan nafas panjang, berat dan berirama, seperti dari banyak orang sekaligus. Lalu, di sela-sela suara itu, terdengar bisikan anak kecil. "Kami tunggu ya, Bu." Burina spontan berlari keluar. Tapi baru 2 langkah dari pintu, ia sempat menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Keluarga Herman sudah berdiri di ruang tamu. 4-empatnya.
menatapnya lurus. Tapi wajah mereka bukan lagi manusia. Kulit mereka putih kaku seperti lilin, mata kosong tanpa bola hitam, dan dari ujung bibirnya menetes cairan hitam seperti darah yang membeku. "Nanti kalau kami meninggal," kata Pak Herman lirih, "jangan lupa ya Bu, kubur kami di rumah ini saja." Bu Rina menjerit sekuat tenaga dan berlari tanpa menoleh. Ia jatuh beberapa kali di jalan tanah depan rumah itu. Sampai di pos ronda, warga terkejut melihat wajahnya pucat seperti orang kehabisan darah. Malam itu, tak ada yang berani mendekat ke rumah keluarga Herman lagi. Tapi, sekitar tengah malam, warga dikejutkan oleh bau busuk yang datang dari arah rumah itu. Tajam, menusuk, seperti daging yang membusuk berhari-hari. Beberapa lelaki nekat mencoba mendekat dengan senter. Namun saat mereka sampai di depan pagar, tiba-tiba senter mereka padam bersamaan. Dan dari dalam rumah terdengar suara tawa kecil anak-anak, diikuti bisikan serempak, "Kami masih di sini." Pagi itu, kampung Geger Asri geger. Dari rumah Pak Herman tercium bau busuk yang luar biasa menusuk, seperti bangkai besar yang sudah berhari-hari membusuk di bawah panas matahari. Warga sudah tak tahan. Tak ada satupun yang berani lewat depan rumah itu semalam, tapi kini mereka tak punya pilihan. Suara lalat berdengung dari arah halaman, dan udara sekitar rumah terasa berat dan panas seperti terbakar. Bu Rina yang masih trauma setelah kejadian malam itu tak berhenti menggigil. Ia tak tidur semalaman. Namun saat pagi menjelang, ia melihat sesuatu yang membuatnya makin ketakutan. Pintu rumah Pak Herman terbuka lebar, padahal semalam jelas-jelas tertutup rapat. Dan di ambang pintu itu terlihat sebuah kursi kayu terbalik dan bekas darah kering di lantai semen. "Udah, kita lapor Pak RT aja," kata salah satu warga, Pak Rojak, dengan nada tegas namun gemetar. "Kalau benar mereka kenapa-kenapa, kita nggak boleh diam." Sekitar pukul 9 pagi, beberapa warga bersama Pak RT memutuskan masuk. Mereka membawa senter, kain basah untuk menutup hidung, dan sebatang kayu panjang. Langkah pertama ke dalam rumah itu langsung membuat bulu kuduk berdiri. Udara di dalam jauh lebih dingin daripada di luar. Dinding lembab, lampu gantung berayun pelan meski tak ada angin, dan di lantai terdapat ceceran air hitam pekat seperti cairan getah busuk. "Assalamualaikum, Pak Herman?" Tak ada jawaban, tapi dari arah dapur terdengar ketukan pelan. 3 kali. Brak, brak, brak. Pak RT menoleh ke warga lain, wajahnya tegang. "Kayak suara dari bawah tanah," gumamnya. Mereka mengikuti arah suara itu. Sampai di dapur, bau busuk makin tajam. Lalat beterbangan, dan di sudut ruangan, mereka melihat lantai semen yang retak dan sebagian sudah terkelupas, seperti pernah digali dan ditutup lagi. Ada cangkul bersandar di dinding, berkarat, masih basah lumpur. Pak Rojak menelan ludah. "Ini kayak bekas galian," katanya pelan. Pak RT mengangguk. "Bismillah aja, kita buka sedikit. Siapa tahu mereka..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara lirih dari bawah lantai itu. Suara perempuan, pelan tapi jelas. "Tolong, buka." Semua orang terdiam. Suara itu nyata, terlalu nyata untuk dianggap angin. Dengan hati-hati, mereka mulai menggali. Lapisan semen itu rapuh, seolah memang sengaja ditambal seadanya. Dan begitu cangkul pertama menembus lapisan bawah, bau busuk makin kuat. Lalu, mereka melihatnya. Kain kafan, putih kekuningan, kotor, dan sudah robek di beberapa bagian. Dan di dalamnya, jelas terlihat bentuk tubuh manusia. "Astagfirullah," jerit salah satu warga, langsung mundur ketakutan. Pak RT berusaha tetap tenang, meski keringat dingin membasahi pelipisnya. "Jangan panik,
Kita gali sedikit lagi, biar tahu berapa orang. Mereka menggali lagi, dan hasilnya membuat semua orang terpaku ketakutan. 4 jasad, 2 dewasa, 2 anak-anak. Tepat seperti keluarga Pak Herman. Semua terbaring berdampingan di bawah lantai dapur dengan posisi tangan saling menggenggam. Dan yang lebih mengerikan, di atas kepala setiap jasad ada ukiran tulisan di semen, "Sudah dikubur sesuai permintaan." Beberapa warga langsung pingsan. Yang lain menjerit histeris dan berlari keluar rumah. Tapi belum sempat semuanya kabur, pintu rumah menutup keras dari dalam. Brak! Semua lampu padam. Senter berkedip-kedip lalu mati total. Hanya tersisa gelap dan suara napas berat yang datang dari dalam rumah. Kenapa dibuka? Kami sudah tenang. Sekarang kalian ganti. Satu persatu warga mulai berteriak. Ada yang merasa bahunya dicengkeram. Ada yang melihat bayangan putih berjalan di langit-langit. Dan ada yang mendengar anak kecil tertawa di dekat telinganya. Pak RT dengan seluruh keberaniannya membaca ayat kursi keras-keras. Tapi setiap kali ia mengucap lafaz Allah, suara-suara itu justru makin keras. Dari bawah lantai galian terdengar suara ketukan keras. Kali ini bukan 3 kali, tapi 4 kali. Sama banyaknya dengan jumlah jasad di bawah sana. Dan di antara sela-sela bau busuk dan debu, mereka melihat tangan pucat keluar dari lubang galian. 1, 2, 3, 4. 4 tangan menggeliat ke atas, mencengkeram tepi lantai. Suara anak kecil terdengar di belakang mereka, manja tapi penuh dendam. Sekarang giliran kalian yang di sini. Beberapa jam kemudian, warga lain menemukan rumah itu kosong. Pak RT dan rombongan yang masuk hilang tanpa jejak. Yang tersisa hanya lubang galian terbuka dan bau busuk yang semakin tajam. Sejak hari itu, tak ada satupun yang berani masuk ke rumah Pak Herman lagi. Sejak pagi itu, rumah keluarga Pak Herman kembali sunyi. Tak ada suara anak kecil, tak ada lagi lampu minyak yang menyala di malam hari. Tapi bau busuk yang keluar dari dalam rumah tak pernah hilang meski sudah lewat 3 hari. Dan yang lebih membuat bulu kuduk berdiri, 7 orang warga, termasuk Pak RT, Pak Rojak, dan 2 pemuda ronda yang ikut masuk ke rumah itu. Semuanya hilang tanpa jejak. Warga Geger Asri mulai panik. Ada yang menyarankan memanggil polisi, tapi beberapa orang tua kampung melarang. Percuma, kata Mbah Wiryo, sesepuh kampung yang dikenal masih menyimpan ilmu lama. Kalau rumah itu sudah menelan orang, nggak ada yang bisa dikembalikan kecuali yang punya izin dari dalam. Kalimat itu membuat seluruh warga terdiam. Kata menelan terdengar berlebihan, tapi siapapun yang melihat rumah itu sekarang pasti akan mengerti maksudnya. Dinding rumah Herman yang dulu hijau pudar kini berubah kehitaman, seperti terbakar dari dalam. Kaca jendelanya retak, dan di setiap malam terlihat bayangan 4 orang berdiri di balik tirai. 2 dewasa, 2 anak-anak, persis seperti keluarga Herman. Kadang mereka tampak duduk di ruang tamu, kadang berdiri di jendela, tapi tidak pernah keluar. Malam keempat setelah kejadian, Bu Rina kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan rumah Herman sendirian. Pintu rumah terbuka dan dari dalam terdengar suara Dika, anak Herman, memanggil lembut. "Bu Rina, tolong, kami haus." "Kuburannya kering, Bu." Bu Rina terbangun dengan keringat dingin dan napas tersengal. Tapi begitu ia menatap ke jendela, darahnya langsung berhenti mengalir. Rani, anak perempuan Pak Herman, sedang berdiri di luar pagar rumahnya dengan wajah pucat dan mata kosong. Di tangannya ia membawa boneka lusuh yang sama seperti waktu masih hidup.
"Bu," suaranya serak. "Bapak sama Ibu belum tenang. Mereka belum dikubur dengan benar." "Bu," Rina menjerit. Warga berdatangan. Tapi begitu mereka keluar rumah, Rani sudah menghilang, meninggalkan jejak kaki kecil yang berlumuran lumpur mengarah ke rumahnya sendiri. Anehnya, jejak itu berhenti tepat di depan pintu rumah Herman, seolah anak itu masuk ke dalam. Padahal pintunya terkunci rapat. Keesokan paginya, atas desakan warga dan rasa bersalah yang mendalam, Bu Rina bersama beberapa orang nekat kembali ke rumah itu, kali ini ditemani Mbah Wiryo. Mbah Wiryo membawa segenggam garam, air doa, dan sebatang dupa yang menyala. Begitu mereka masuk, hawa rumah itu langsung berubah. Dingin, lembab, dan bergetar halus seperti sedang bernafas. "Rumah ini udah jadi wadah," gumam Mbah Wiryo pelan. Dia bukan rumah lagi. Mereka berjalan ke dapur, tempat galian sebelumnya. Lubang itu kini tertutup sempurna, seolah tak pernah dibuka. Tapi di atasnya terlihat bekas tangan kecil tercetak di semen, seperti anak kecil baru menekan tangannya di sana. Mbah Wiryo memejamkan mata, berkomat kamit membaca doa. Namun belum sampai 2 menit, dupa di tangannya padam sendiri. Suara lirih mulai terdengar dari arah ruang tamu. Nyanyian lembut yang sama seperti dulu Bu Rina dengar malam pertama mereka pindah. Tapi kali ini nyanyiannya pelan-pelan berubah jadi rintihan dan tangis. "Kami sudah dikubur, tapi mereka belum." Mbah Wiryo menatap Bu Rina, wajahnya tegang. "Bu, rumah ini bukan sekadar angker. Keluarga itu gak cuma mati di sini. Mereka dikurbankan." "Dikurbankan? Greater than?" "Iya, orang yang dulu punya rumah ini, yang terbakar belasan tahun lalu. Mereka buat perjanjian. Siapapun yang tinggal di sini akan mengganti posisi mereka agar roh mereka bisa tenang." Bu Rina langsung lemas. Ingatannya terlempar pada malam pertama Pak Herman datang. "Tempat ini sudah menunggu kami lama, Bu. Kami cuma pulang ke rumah." Kalimat itu terngiang jelas di kepalanya. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari lantai atas. Langkah kaki berat turun, menuruni tangga perlahan. 1 langkah, 2 langkah, dan dari kegelapan tangga itu muncul sosok Pak Herman. Tapi wajahnya kini bukan lagi manusia. Kulitnya kaku, matanya putih kosong, dan mulutnya terbuka lebar dengan darah hitam menetes. "Kami sudah dikubur, Bu Rina," katanya lirih. Suaranya seperti bergema dari dasar tanah. "Sekarang waktunya kalian." Lampu minyak di dapur meledak, kaca pecah, dan semua warga berteriak. Mbah Wiryo berusaha memercikan air doa, tapi sosok Pak Herman melangkah makin dekat, diikuti Bu Lilis yang memegang 2 anaknya dengan tatapan kosong. Suara ketukan mulai terdengar lagi. Kali ini bukan 3, bukan 4, tapi 7 kali. Sebanyak jumlah orang yang hilang. Dinding rumah bergetar, plafon runtuh, dan dari bawah lantai muncul asap hitam pekat disertai bau busuk yang membuat paru-paru terasa terbakar. Bu Rina terjatuh, matanya kabur, tapi sempat melihat sesuatu. Semua warga yang hilang kini berdiri di ruang tamu dengan mata kosong dan kulit abu-abu, seperti baru saja dikubur hidup-hidup. "Kami semua sudah dikubur di rumah ini, Bu. Sekarang rumah ini punya kami." Suara itu menggema keras, disusul jeritan terakhir dari Bu Rina. Dan setelah malam itu, kampung Geger Asri tak pernah sama lagi. Kini, rumah itu berdiri sunyi di ujung gang. Pagar karatnya tumbuh ilalang tinggi, dan setiap malam Jumat, warga sering mendengar suara anak kecil menyanyi dari dalam, diikuti ketukan 3 kali di dinding. Polisi yang sempat datang hanya menemukan rumah kosong dengan bau busuk samar, tapi tak ada jasad, tak ada tanda perlawanan, hanya bekas tanah galian yang selalu basah, meski kemarau panjang. Tak ada yang berani mendekat lagi.
Sampai hari ini, kalau engkau lewat kampung Geger Asri selepas Isya dan mendengar suara ketukan 3 kali dari rumah itu, jangan menoleh, karena katanya, kalau kau menatap jendelanya terlalu lama, salah satu dari mereka akan minta dikubur di rumahmu juga. Sejak keluarga itu dikubur di dalam rumah mereka sendiri, tak ada satupun warga yang berani lewat depan rumah itu setelah maghrib. Kadang terdengar suara sapaan pelan dari dalam. "Besok kalau kamu meninggal, kubur juga di sini ya." Suaranya sama. "Dan kalau kamu berani berhenti sejenak di depan rumah itu," katanya, "kamu bakal dengar pintunya pelan-pelan terbuka sendiri.